Kemudian kita lanjutkan pengajian sebelum Ramadan kita, yaitu kitab Wasaya. Kita sudah pelajari Wasaya sampai pada nomor 10. Faqala al-muallif wa hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-wasiyatul 'ashirah, wasiat yang ke-10. Tazawwaju, nikahilah salihatin nisa, wanita-wanita yang salihah. Jadi ini pesan kepada para pemuda-pemuda yang ingin menikah. Kunci menikah adalah satu saja, kata kuncinya, wanita salihah. Mau cantik mau tidak itu urusan belakangan. Mau gemuk atau mau langsing itu urusan nomor berapa. Nomor 1 pokoknya salihah. Adapun cantik atau tidak itu kan masalah yang nisbi. Nisbi itu apa? Relatif. Bisa saja engkau mengatakan cantik, saya mengatakan tidak cantik. Bisa saja sebaliknya, saya mengatakan masya Allah cantik sekali, orang lain mengatakan cantiknya yang dirane. Nah, maka ini masalah nisbi. Tapi masalah salihah ini sangat inti. Maka yang belum menikah pegang kata kunci ini. Kalau menikah itu yang dipikir bagaimana dapat yang salihah. Adapun dapat cantik sementara tidak salihah, itu nanti panjenengan akan perkosa di belakang. Untuk yang sudah menikah, maka kita bisa berdoa kepada Allah, minta supaya istri kita dijadikan salihah. Minta kepada Allah supaya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh. Bagaimana cara berdoanya sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena itu doa ini harus dibaca setiap hari. Surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang baik, mereka itu mengatakan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Apa maksudnya penyejuk mata ini? Penyejuk mata ini bukan kok anak-anak kita kaya raya, istri kita gemuk-gemuk, bukan begitu. Penyejuk mata itu maksudnya adalah ta'atullah. Kita melihat istri kita taat kepada Allah, melihat anak-anak kita taat kepada Allah, itu yang dimaksud qurrata a'yun, penyejuk mata. Banyak orang yang anaknya sukses, bisnisnya kaya raya semuanya, tapi nggak jadi penyejuk mata. Kenapa? Sibuk dengan bisnisnya, ibunya mati nggak ada yang datang. Anaknya cuma 2, semuanya sudah hidup di luar negeri, udah sibuk bisnis di sana. Nah, begitu diinformasikan ibumu mati le, karena sing teko. Nah, maka susah bapaknya, masya Allah. Ternyata betul-betul qurrata a'yun itu bukan harta. Maka qurrata a'yun ini menurut ahli tafsir adalah ta'atullah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat istri kita membaca Quran, melihat istri kita sholat tahajud, melihat anak kita tertib, kalau azan itu datang ke masjid, nggak usah disuruh, itu semuanya qurrata a'yun begitu. Itu taat kepada Allah, itu qurrata a'yun. Nah, kita diajari oleh Allah bagaimana mendoakan anak istri. Jadi mendoakan nggak usah mumet-mumet, cara mendoakan bagaimana? Ini aja, pakai ini aja. Nggak usah macam-macam doanya. Doanya udah ringkas dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, sebagai panutan. Artinya kita menjadi orang baik sehingga ditiru oleh orang-orang yang baik, itu maksudnya. Jadi kita tidak hanya mendoakan anak istri, tapi juga mendoakan diri sendiri supaya kita baik, supaya jadi panutan bagi orang-orang yang baik. Nah, ini doa menurut saya harus kita baca setiap hari. Karena sekarang ini sudah banyak kerusakan di sekitar kita. Kalau istri kita, anak kita, diri kita tidak dijaga oleh Allah, rusak sudah. Banyak sudah anak yang rusak gara-gara HP. Nah, maka kalau anak kita nggak kita doakan dengan doa ini, khawatir akan terseret arus sehingga mereka tidak menjadi qurrata a'yun. Nah, maka yang sudah menikah, ini doa dibaca setiap hari. Yang belum menikah pun juga boleh membacanya, karena maksudnya nanti kalau menikah dapat yang qurrata a'yun.
Yaqulun, para ulama mengatakan al-ummu, ibu adalah madrasatun, seperti madrasah, seperti sekolah. Idza a'dattaha, kalau engkau mempersiapkan seorang ibu atau seorang wanita, a'datta berarti engkau sudah mempersiapkan syi'ban, satu generasi, tayyibal a'raqi, yang bagus akarnya. Artinya ibu ini fungsinya dalam keluarga sangat inti sekali. Karena ibu ini lebih dekat kepada anak-anak daripada bapak. Sehingga ibu ini lebih mempengaruhi kepada anak daripada bapak. Nah, kalau ibunya salihah, maka nanti anak-anaknya insya Allah soleh. Ibunya rajin tahajud, insya Allah anaknya rajin tahajud. Ibunya sholat duha, insya Allah anaknya pada sholat duha. Ibunya baca Quran, ba'da subuh, ba'da maghrib, insya Allah anak-anaknya baca Quran. Tapi kalau ibunya sukanya nonton televisi, sukanya main ke mall, anak-anaknya paling nggak jauh dari itu, mirip, mengikuti ibunya bagaimana. Nah, karena itu kita persiapkan istri-istri kita selain dengan doa juga dengan didikan supaya anak-anaknya seperti itu. Mohon maaf Pak, banyak ulama yang ketika mati anaknya nggak ada yang ulama. Kenapa? Karena anaknya ngikut ibunya. Saya pernah mendengar seorang syekh mengatakan, kenapa murid anak-anaknya Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin Al-Fadani itu disebut sebagai ahli sanad yang paling tinggi dari Indonesia tapi tinggalnya di Mekah. Satupun anaknya nggak ada yang jadi ulama. Semuanya bisnismen. Kenapa? Katanya karena istrinya Syekh Yasin Al-Fadani itu bisnismen. Jadi Syekh Yasin setiap hari sibuk dengan kitab, dengan ilmu, dengan murid, tapi istrinya sibuk dengan pasar, sibuk dengan bisnis. Ya, maka wajar kalau anak-anaknya semuanya bisnismen semuanya. Nggak ada satupun yang jadi ulama. Kenapa? Bapak itu pengaruhnya terhadap anak seringkali lebih kecil daripada ibu. Nah, maka di sini para ulama mengatakan al-ummu madrasah. Ibu itu seperti sekolahan. Sekolahannya bagaimana? Ya hasil didikannya itu ya seperti itu. Hadis 32. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidh, hendaklah mengambil, ahadukum, masing-masing kalian, hendaklah memiliki masing-masing kalian, qalban syakiran, hati yang bersyukur, wa lisanan dzakira, dan lidah yang berzikir, wa zaujatan mu'minah, dan istri yang beriman, tu'inuhu, yang membantu dia, ala amril akhirah, terhadap urusan-urusan akhiratnya, yaitu supaya selamat di akhiratnya nanti. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini termasuk hadis yang memiliki sababul wurud. Sebagaimana sudah sering saya jelaskan, hadis ada dua macam. Ada hadis sababi yang memiliki sebab kenapa muncul hadis tadi. Ada hadis yang ibtidai yang tidak punya sebab. Ya tiba-tiba Nabi menyampaikan gitu aja. Nah, ini termasuk hadis yang sababi, ada sebabnya. Sebabnya apa? Kita lihat dalam riwayat Ibnu Majah. An Thauban qala, Thauban bercerita, lamma nazala, ketika turun ayat fil fiddati wal dhahab, dalam masalah perak dan emas. Ma nazala, apa yang turun? Qalu, para sahabat bertanya, fa ayyal mali nattakhid, kalau begitu harta apa yang bisa kita simpan, yang seharusnya kita simpan? Ayat yang dimaksud itu yang dalam surat At-Taubah itu ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang yang nyimpen-nyimpen emas perak, tidak mau infak fi sabilillah, maksudnya tidak mau mengeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira, pasti akan mendapatkan siksa yang menyakitkan, yaitu api neraka. Apa itu siksanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, akan disetrika dengan harta tadi jidat mereka, lambung mereka, punggung mereka, disiksa dengan harta mereka, disetrika, sangat panas padahal. Nah, maka ketika turun ayat ini, para sahabat kemudian bertanya-tanya, fa ayyal mali nattakhid, lantas harta apa yang seharusnya kita simpan atau kita miliki? Qala Umar, Sayyidina Umar mengatakan, fa ana a'lamu lakum dzalika, saya akan mencari tahu jawabannya untuk kalian. Fa auda'a, maka dia pun mempercepat
ala ba'irihi, di atas kudanya, ngebut menuju ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adrakan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi atharihi, saya kata Thauban di belakang Sayyidina Umar. Faqala, maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyal mal nattakhid, harta apa yang harus kita miliki, harta apa? Karena kalau emas perak ternyata kok ngeri begitu, bahaya begitu. Faqala, maka Nabi mengatakan, harta yang harusnya kalian miliki adalah liyattakhid, hendaklah memiliki ahadukum, masing-masing kalian, qalban syakira, hati yang syukur, walisanan dzakira, lidah yang zikir, wa zaujatan mu'minah, dan istri yang beriman, tu'inu ahadakum, yang bisa membantu masing-masing kalian, ala amril akhirah, terhadap urusan akhirat, supaya selamat di akhirat. Nah, inilah 3 harta menurut Nabi yang kita harus punya. Lidahnya berzikir, hatinya bersyukur. Nah, 2 ini adalah internal kita. Tambah 1 lagi yang eksternal, yaitu istri. Karena istri selalu di samping kita. Bubuk di samping istri, di rumah sama istri, makan sama istri terus. Nah, maka ini eksternal yang paling dekat sama kita. Ini harus baik juga. Karena itu kita harus memperbaiki 2 yang ada di dalam diri kita sendiri, dan memperbaiki 1 yang ada di samping kita. Nah, qalban syakira, hatinya bersyukur. Syukur itu gimana? Ya mensyukuri apapun nikmat Allah diberikan kepada kita, syukur. Kalau orang sudah dicabut syukurnya dari hatinya, itu berapapun duit itu nggak akan cukup. Saya dengar kemarin itu ada tulisan mengatakan seorang tokoh di Indonesia ini, nggak saya sebutkan namanya, katanya pusing sekarang karena hartanya tersisa 3 miliar tok. 3 miliar pusing, Pak. Itu kalau kira-kira kita 3 miliar berapa? Es bentino turu atau kerja lho, ngiler terus. Paling baru sholat 5 waktu kali ngaji tok ngoten ya. Wis ora tau kerja, 3 miliar sampai mati turah nih. Sampai mati masih apa? Masih sisa. Nah, ini ada orang 3 miliar mumet. Kenapa? Biasanya mungkin 60 miliar, 50 miliar. Nah, tinggal tersisa 3, mumet dia. Nah, itu karena hatinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih berapapun enggak terasa cukup. Tapi kalau hatinya syukur, kasih berapapun sedikit juga cukup. Mangan ra nganggo lawuh nggih cukup, alhamdulillah cek iso mangan nggih. Karena banyak orang yang enggak bisa makan. Makan lauh karak tok, alhamdulillah masih bisa makan karak. Ada orang yang makan pakai garam tok. Nah, maka selalu melihat yang lebih rendah sehingga bisa syukur. Nah, ini hati yang syukur seperti itu. Lisanan dzakira, lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi menyebutkan 2 ini, hati sama lidah. Ini menunjukkan bahwasanya inti anggota tubuh kita 2 ini. Makanya para ulama katakan manusia ini anggota tubuhnya ada 2 bagian. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir adalah mulut, dan itulah yang paling inti dari anggota-anggota zahir kita. Yang batin adalah hati, dan itu adalah yang inti dari anggota-anggota batin kita. Artinya begini, kalau mulut kita sudah bagus, insya Allah seluruh anggota lainnya ngikut bagus. Tapi kalau mulutnya jelek, nah itu anggota-anggotanya lainnya ikut jelek nanti. Suka miso, itu semuanya nanti anggota jadi buruk. Suka bohong, itu anggota lainnya jadi buruk. Dalilnya dalam Quran, surat Al-Ahzab yang biasa dibaca oleh khatib Jumat. Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah, ucapkan ucapan yang lurus, yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki seluruh amal kalian. Nah, berarti mulut ini adalah kunci. Kalau ini baik, semuanya baik. Kemudian yang kedua adalah hati. Kalau hati baik, ya semuanya baik. Sudah kita baca dulu dalilnya dalam Arba'in Nawawi, sudah pernah kita katamkan di majelis ini. Nah, maka di sini Nabi sebutkan 2, qalban syakira, hatinya harus bersyukur, lisanan dzakira, lisannya berzikir. Karena itu ini perlu kita biasakan. Pokoknya nganggur itu lidah berzikir, itu harus kita biasakan. Karena kalau tidak dibiasakan, biasanya akan nganggur. Nganggur gimana? Ya melongot. Tapi kalau sudah dibiasakan, otomatis itu. Ketika nganggur-nganggur pasti akan berzikir. Zikirnya bebas, terserah panjenengan sukanya apa. Suka selawat, silakan selawat terus. Suka tahlil, silakan tahlil terus.
Suka la haula wala quwwata illa billah, silahkan la haula wala quwwata illa billah. Suka tasbih subhanallah, silahkan tasbih terus. Kalau saya memang terus terang, saya pribadi itu paling suka selawat. Dengan sebab melihat fadilahnya selawat sangat besar. Siapa yang selawat 1 kali diberi oleh Allah selawat 10 kali. Nah, menurut saya ini fadilahnya besar sekali. Nah, maka sambil selawat sambil membayangkan selawat 10 dari Allah turun. Selawatnya Allah itu apa? Rahmatnya Allah, ampunannya Allah, pujiannya Allah di hadapan para malaikatnya. Itu selawatnya Allah. Semua itu turun 10 kalau kita baca selawat 1 kali. Nah, maka lisan ini dibiasakan dikit. Kalau kita lagi ngomong sama istri kita, ya nggak apa-apa ngomong. Begitu nggak ngomong, diem. Nah udah, pakai zikir. Kemudian yang ketiga adalah zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu dalam urusan akhirat, yaitu supaya kita selamat di akhirat nanti. Sehingga istri yang membangunkan untuk sholat tahajud, istri yang mengingatkan kalau kita tidak sholat ke masjid supaya ke masjid, itu termasuk istri yang sholihah yang membantu perkara akhirat. Tapi kalau istri kita diam aja, kita sholat di rumah, padahal biasanya di masjid ditekewai. Kita biasanya tahajud, tidak tahajud juga ditekewai. Sholat subuh, azan subuh juga nggak dibangunkan. Nah itu berarti kurang bagus istri seperti itu. Tapi yang saling bantu dalam kebaikan itu berarti istri yang baik. Hadis berikutnya hadis 33. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada saya, "Hal tazawwajta? Apakah kamu sudah menikah?" Karena Sa'id bin Jubair ini muridnya Ibnu Abbas. Qultu, saya mengatakan, "La, belum." Qala, Ibnu Abbas mengatakan, "Fatazawwaj, maka menikahlah kamu. Fa inna, karena sesungguhnya khaira hadhil ummah, orang yang terbaik dari umat ini, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu aktsaruha nisaan, yang paling banyak di antara umat ini istri-istrinya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Ibnu Abbas menghasut muridnya yang belum nikah supaya segera nikah. Kenapa? Sudah saatnya nikah. Kamu usiamu sudah pas untuk menikah. Kenapa belum nikah-nikah? Ayo segera nikah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, orang yang paling baik, itu istrinya paling banyak. Nah, maka jangan sampai kamu mati sebelum punya istri. Itu maksudnya gitu. Jangan sampai kamu mati dalam kondisi apa? Dalam kondisi masih bujangan. Jangan sampai. Bahkan Imam Ahmad berpendapat kalau seseorang itu istrinya mati sehingga dia menjadi duda, itu hendaklah segera cari istri. Jangan sampai mati dalam kondisi nggak punya istri. Kenapa? Seperti Rasulullah SAW, mati istrinya banyak. Nah, maka demikian juga kita minimal ada 1 istri ketika kita mati itu. Jangan sampai kita rela dengan kondisi duda kita. Nah, itu Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad dicela orang. Kenapa? Setelah istrinya mati, hari ini menguburkan istrinya, besok beliau akad nikah. Nah, maka dicela oleh orang-orang. Gitu. Bojone mati malah senang-senang. Nah, maka beliau menjawab, "Saya tidak suka ketemu Allah dalam kondisi enggak punya istri." Itu kata beliau. Nah, maka ini catatan untuk para jomblo, para jomblo yang sudah saatnya menikah, enggak segera-segera menikah. Nah, segera menikah. Ini perkataan Ibnu Abbas, "Tazawwaj, kamu segera menikah." Ibnu Umar pernah punya niatan tidak menikah. Ditegur oleh kakaknya Hafsah. Kita bisa baca dalam Musnad Syafi'i. Nah ini. An Amr ibn Dinar, dari Amr bin Dinar, anna ibn Umar, bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar arada, ingin alla yankih, untuk tidak nikah. Ibnu Umar ini kan ahli ibadah, sehingga dia ingin fokusnya ibadah, enggak usah nikah aja. Karena kalau nikah itu ngurusi anak istri jadi mumet. Faqalat lahu Hafsah, maka Hafsah menegur dia, "Tazawwaj, menikahlah kamu. Fa in wulida laka waladun, kalau ada anak bagi kamu, fa'asha min ba'dik, dia masih hidup setelah kamu mati, da'alaka, dia mendoakan untuk kamu." Nah, akhirnya Ibnu Umar ini menikah. Dan ini terjadi betul. Dia menikah, mendapatkan anak-anak yang soleh-soleh, sehingga pasti mendoakan bapaknya. Karena itu menurut saya sudah cukup dianggap berhasil kalau orang tua
bisa menjadikan anaknya mendoakan orang tuanya, itu sudah cukup berhasil. Kondisi panjenengan apapun, kalau panjenengan punya anak, anaknya mendoakan panjenengan, itu panjenengan sudah berhasil mendidik anak panjenengan. Meskipun berhasilnya bisa aja sempurna, bisa aja tidak, tapi minimal itu, minimal adalah kalau anak kita mendoakan kita, itu udah berhasil. Karena itu anak harus diajari doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sejak kecil sudah diajarkan doa itu. Ini termasuk doa yang anak-anak TPA wajib hafal supaya mendoakan orang tuanya. Karena kalau orang tuanya didoakan oleh anaknya, ini derajatnya dalam surga itu naik. Didoakan lagi naik lagi. Doakan lagi naik. Semakin banyak didoakan semakin naik. Karena itu saya berpendapat, kita sebagai orang muslim kalau pengen jadi anak yang berbakti kepada orang tua, bacalah doa tadi setiap hari. Kalau panjenengan belum membaca pada hari ini, termasuk yang tidak berbakti pada orang tua, maka harus dibaca setiap hari. Karena kita masing-masing punya orang tua. Nah, bentuk baktinya kita kepada orang tua gimana? Minimal doa, minimal. Kita bayangkan orang tua kita naik derajatnya di hadapan Allah dalam surga dengan doa kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana hadisnya sudah sering kita sampaikan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata kuncinya bistighfari. Inna rajula, sesungguhnya seseorang la turfa'u darajatuhu, sungguh ditinggikan derajatnya fil jannah, dalam jannah. Fayaqul, dia bertanya, anna li hadza, dari mana saya dapat derajat ini? Fayuqal, dijawab, bistighfari waladika laka, dengan sebab anak-anakmu memintakan ampun untuk kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, derajatnya sahih. Selain itu, Ibnu Umar tadi, selain dia didoakan oleh anak-anaknya karena soleh, juga Ibnu Umar ini mendapatkan untung lainnya lagi, yaitu anak-anaknya adalah para ulama. Sehingga ketika anak-anaknya ini menyampaikan ilmu, ini pahalanya ngalir sama bapaknya. Nah, maka tolong ya, kalau kita bukan ulama, kita siapkan anak-anak kita jadi ulama. Kalau kita bukan ustadz, kita siapkan anak-anak kita jadi apa? Ustadz. Supaya apa? Pahalanya ngalir ke kita. Saya meyakini Pak, saya sekarang ngajar di sini ini yang dapat pahala banyak. Ustadz Abu Abdillah dapat pahala. Kenapa? Dia bapak saya, mendidik saya. Ustadz Ashuri dapat pahala. Kenapa? Dia dulu yang ngajari saya, sehingga saya bisa seperti ini. Beliau yang ngajari. Ustadz Mudakir dapat pahala. Kenapa? Beliau yang melanjutkan pengajarannya. Dulu saya nggak paham huwa huma hum hiya huma hum, diajari sama Ustadz Ashuri. Fa'ala fa'alu dan sebagainya. Akhirnya bisa membaca kitab. Nah, maka saya meyakini di rumah saya itu banyak kitab. Saya meyakini kalau setiap saya membaca kitab, ini yang dapat pahala banyak orang ini. Guru-guru saya yang sudah mengajari sehingga saya bisa membaca kitab, semuanya dapat pahala. Kenapa? Memang seperti itu dalam Islam. Kalau orang punya andil dalam suatu kebaikan, pasti dapat pahala kebaikan tadi. Saya ulangi lagi, dalam Islam ini siapapun yang punya andil dalam kebaikan pasti dapat pahala dari kebaikan tadi. Siapapun. Ini masjid ada kipasnya. Siapa yang dulu punya andil beli kipas ini, uangnya untuk beli kipas. Ini selama kipasnya masih dipakai, pahala ngalir terus. Meskipun kita waktu itu mampunya kasih 10.000 misalnya, tapi dikumpulkan jadi banyak jadi kipas, itu dapat pahala. Nah, Islam itu enaknya seperti itu. Apapun kebaikan, kalau kita andil dapat pahala. Saya meyakini bahwasanya yang menyiapkan mic ini dapat pahala saya mengajar. Meskipun dia tidak mengajar, tapi menyiapkan. Yang menyiapkan mimbar ini, dia dapat pahala saya mengajar. Kenapa? Dia siapkan sehingga saya bisa mengajar seperti ini, maka pahalanya dia dapat juga. Karena itu, ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan dalil untuk hal ini. Ada dalilnya, apa yang saya sampaikan ini ada dalilnya. Beliau mengatakan, man jahhaza ghaziyan, barang siapa yang menyiapkan seseorang yang berperang fi sabilillah faqad ghaza, maka sungguh dia sudah berperang. Maksudnya dapat pahala perang. Ada temannya perang, dia enggak ikut perang, dia masih sibuk ngurusi bisnisnya, tetapi dia ngasih samu untuk temannya tadi. Kamu mau perang ya?
Kapan berangkatnya? Besok hari Selasa. Oke, ini sangnya 1 juta untuk perang. Nah, maka dia meskipun tengok-tengok di rumah melanjutkan bisnisnya, dapat pahala perang tadi. Dalilnya ini, faqad ghaza, dia sudah berperang, artinya sudah dapat pahala perang. Nah, di sini Nabi mengatakan jahaza ghazian, menyiapkan untuk orang yang berperang, sama juga menyiapkan untuk orang yang ngajar, menyiapkan untuk orang yang dakwah, menyiapkan untuk TPA, menyiapkan untuk sholat jamaah, menyiapkan untuk apapun juga. Nah, maka kita orang beriman ini harus semangat untuk andil dalam kebaikan. Apapun ada kebaikan kita bisa andil. Meskipun kita bukan imam, bukan muadzin, tapi kan masih bisa yang lain kan? Nyapu masjid, menyiapkan tikarnya atau karpetnya, menyiapkan lampunya atau menyiapkan kipasnya. Udah ikut andil itu udah. Dapat pahala udah. Menyiapkan kamar mandinya dipenuhi airnya sehingga orang yang mau masuk kamar mandi sudah siap airnya, itu semuanya dapat pahala. Andil dalam kebaikan, dapat pahala kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim